Gua dari Matraman. Pas-pasan lah ya, tengah lah ya, pas di tengah lah ya. Betul, dari 68 situ. 68. Dia dari atas tuh jembatan kan begini tuh, ketemu di situ. Jendela bis diketok-ketok sama dia orang. Sama mereka. Sama mereka. Ketok-ketok pakai CR gitu kan. Yo, salam 134. Masih tetap di channel yang sama, STM St. Joseph, Keramat Raya 134, Jakarta Pusat. Hari ini gue ditemenin sama kawan gue nih, orang jauh. Sekarang rumahnya di Citayam ya? Citayam. Citayam, dulu dia anak Kalipasir. Kalisari. Kalisari. Boyon, Gap 40. Asik. Namanya Salomo Surbakti. Ada lagunya tuh di Iwan Fals. Bakti ya kan? Nggak ada ya? Umar Bakri itu ya, salah. Umar Bakri. Sehat Yon? Udah lama nih gua ketemu dia nih. Sehat ya? Sehat. Puji Puji Tuhan, sehat. Iya. Langsung aja Yon, gua mau nanya nih Yon. Lu tau Ya. STM St. Joseph dari mana? Dan kenapa lu mau masuk STM St. Joseph? Ya. Oke, jadi dulunya waktu gua masih SMP tuh, gue SMP kebetulan di Jatinegara. SMP apa tuh? SMP Advent. Asli mana di Jatinegara? Ada. SMP-nya ya? Ada. Oh. Jadi namanya dulu Pajat, Perguruan Advent Jatinegara. Itu posisinya di samping kantor DPU. Jadi Kampung Melayu nih, kira-kira 200 meter. Oh. Gitu. Baru Pasti ngelewatin Kampung Melayu. Lewatin Kampung Melayu, betul. Nah, kemudian gue dulu bareng nih waktu SMP sama anak Advent juga, namanya Agli. Agli 40. Iya, Agli. Gitu. Jadi gue diajak sama dia, Yon, yuk kita turun di Polonia, karena gue dari Pasarbo itu bareng sama dia. Tinggalnya dia kan di Kiwi. Terus diajakin turun di Polonia. Nah, semenjak itu lu nggak nanya? Lu nggak nanya, lu ngapain Polonia gitu? Nggak nanya? Gua waktu itu cuman diajak-ajak doang. Gua nggak, gua ayo aja. Rempang pun ayo lah. Ikut aja udah, gitu kan. Nah terus disitulah gua tahu bahwa ternyata ada basis, ada tongkrongan di situ. Tongkrongannya? Ya itu anak-anak St. Joseph. Oh, anak tongkrong St. Joseph di Polonia. Iya. Itu kelas berapa lu? Itu gua kelas SMP kelas berapa? 2 SMP. 2 SMP, kelas 3 SMP. Akhirnya mulai dari situ pengen lah lu masuk ke situ. Iya. Apa belum? Belum. Kan Advent kan ada sekolahnya juga, cuman SMA gitu kan. Nah, kebetulan gue sering ikut sama anak-anak Sinjos yang basis 40-nya dari Polonia. Siapa aja waktu itu yang lu kenal waktu itu? Dulu di situ ada SMP-nya juga, anak-anak SMP-nya kayak Kiplik gue suka ketemu waktu masih zaman SMP. Oh gitu. Kiplik, Gelmon, siapa lagi ya? Gelmon 1KR. Iya, SMP-nya kan di Sinjos. Salah di Sinjos dia kan. Terus yang STM-nya gue pernah lihat Arai, Tubun, Banteng, Keling, ya gitulah dan lain-lain karena dulu panggilannya tuh kalau di Polonia ada sebutannya kok. Apa tuh? Tim Mendung. Artinya apa tuh tim mendung? Masih subuh kali ya? Pokoknya orangnya gelap semua dah. Orangnya gelap semua. Tim mendung. Ya. Orangnya gelap, terus berangkatnya juga masih pagi gitu kan. Makanya dibilang tim mendung. Itu juga gue dengar. Oh gitu. Waktu masih SMP kan masih nggak tahu lah, masih ikut-ikutan. Gitu. Jadi lo akhirnya ikut karena diajak Agli itu ya. Tapi awalnya lu nggak tahu tuh. Nggak tahu. Biasanya gua kalau sekolah naik 502 kan dari Pasarbo langsung ke Jatinegara, Kampung Melayu. Tapi lu ngikut basis. Waktu SMP ada cerita dong yang sering ikut.
Ya 40. yang gue masih ingat ya, dulu waktu gue zaman SMP tuh bareng sama anak-anak 40 itu di lampu merah, Pakmur. bukan, lampu merah Gramedia Salemba. Oh, Nah, Fuji Film, Fuji Matraman, betul. Jadi gua pakai baju putih kan, Putih-putih. pakai putih biru masih, putih biru. Putih, bawahnya Bajunya putih. Putih udah kayak tuyul. Jadi kebetulan ceritanya gini, ini udah berangkat siang ceritanya dulu. Gua lagi pengen main gitu, gue cabut dari SMP, bolos. Gue main ke Sinjos naik 40. Dulu masih ada PPD yang kaleng kerupuk. Ya kan, pas di lampu merah tiba-tiba dari Fuji Film itu ke bis kita orang nanyain lu anak mana gitu kan. Nah terus yang di dalam anak-anak Sinjosnya suruh yang pakai baju putih sama yang putih biru. Kan kelihatannya kalau dari jalanan kan bajunya doang kok. Jadi yang pakai baju putih disuruh nunduk biar nggak ketahuan. Oh, mereka pakai baju bebas. Mereka baju bebas. Biar nyaru gitu loh. Iya. Terus ditanya lu anak mana? Kata yang di bawah kan. Terus ada yang ngaku anak 68. Ada yang ngaku anak Poncol, ada yang ngaku pokoknya sekolah-sekolah lain lah dia ngaku. Nah kita, kalau gua kebetulan lagi di dalam tuh, lagi nunduk aja kan, orang dikelilingin. Terus ada mungkin yang nggak percaya tuh, oh lu Israel lu katanya gitu. Nah terus gua inget itu si Alpon BS ya. Almarhum lompat dari sebelah kaca belakang kanan kan, lompat langsung ke polsek ya, polsek Matraman situ. Lari dia langsung, ya polisi datang dan akhirnya dipisahin tuh, nggak jadi dibantai gitu kan istilahnya. Udah akhirnya polisi datang, diamanin lah, jangan ini jalan kita sampai itu Keramat. banyak anak-anak banyak. Enggak, dikit Paling udah kesiangan. basis terakhir. Iya udah kesiangan, yang basis paginya udah jalan. Tim mendungnya udah jalan. Iya. Waktu itu sisa-sisaan lo ya. Sisa-sisaan. Paling 4 orang berapa orang. Iya paling ya dikit lah, gua nggak itu, pokoknya dikit. Nggak miring, nggak orang pada di dalam. Paling 4 orang. Cuman orang mereka nyiriinnya yang orang hitam-hitam. Masih Itulah. Iya. Nah kira lo niat masuk sana. Ya. Memang awal lo SMP sebenarnya pengen gitu masuk mana? Gue sih karena gue ada melihat apa ya memang lingkungan anak-anak Sinjos, dan pengen juga ikut berantem juga. Bukan berantem. Enggak ya. Gue ngeliat mereka apa ya, solid gitu loh. Anak 40-nya yang STM-nya ya, waktu gue zaman SMP. Wah solid nih gitu. Jadi kebetulan nyokap almarhum dulu nanya pas gue udah mau lulus nih, kau mau masuk mana? Mau masuk mana? Mau masuk Sin Joseph. Langsung ngomong gitu ke nyokap. Kebetulan nyokap juga tahu ada kenalan gitulah, orang asrama gitu kan. Ya udah, almarhum tuh ya kenal. Iya. Dia tanya-tanya di sana, terus udah dia tanya, oh nanti ketemu sama ibu si A gitu. Nah, udah, gue bareng-bareng sama nyokap ke sono. Akhirnya lu daftar lah ya di Sinjos. Daftar. Masuklah Sinjos. Masuk Sinjos. Ngambil jurusan mesin. Mekanik umum lah ya. Mekanik umum, betul. Dulu lu di kelas berapa, Yon?
Lu dua-duanya masuk lo, MA, MB juga lo ya kan? MB gua awal-awal masuk Iya, gua di MB. MB digusur di MB kan? Iya, itu pas mau kelas 3 itu. Kelas 3 karena MA kekurangan murid. Kekurangan siswa ya. Siswa. Nah, dia nih dulu sekolah di SMP Advent. Nah, masuk Sinjos. 2 kelas nih dia nih. Di Sinjos, MB dan MA. Nah, oke itu lo awal-awal lo masuk STM lah Yon ya. Setelah lo masuk STM lo interaksi di sekolah, di dalam sekolah bagaimana ya menurut lo? Setelah di kelas 1, kelas 3, wah ini ternyata anak-anaknya asik-asik. Oh, bagaimana? Kalau Gurunya oke-oke lah. Kalau dulu sih terus terang dalam seminggu itu pasti dikolekin mulu sama kakak kelas, iya. Jadi yang kelas 1-nya kolekin. Buat apa? Ya nggak tahu dah buat ada yang buat alumni, ada yang kena. Kan kadang kalau di jalur ada yang kena gitu, kolekan. Gitu-gitu sih. Jadi gue bilang ya udahlah. Ya gue dulu kan gue kasih aja gitu kan. Itu di dalam sekolahan tuh ya? Iya. Nah, selama itu lo di sekolahan pelajaran yang masih lo inget guru-gurunya siapa-siapa aja yang? Guru-gurunya itu Pak Sutopo. Pak Sutopo guru apa ya? Guru teknik. Teknik apa? Iya, guru teknik dia. Teknik mesin. Terus? Pak Sutopo. Pak Sutopo. Pak Suroto. Terus apa? Pak Suroto guru apa? Kalau nggak salah otomotif ya? Iya. Otomotif kalau nggak salah. Iya. Terus Inang. Pak Budi. Kemudian Bu Serli. Inang. Pak Budi guru apa? Pak Budi apa ya dulu ya? Apa? Ayo. Apa deh dulu? Lupa gua. Ya, lupa gua kok. PU. Hah? PU sama komputer. Komputer. Iya, dulu komputer Pak Budi juga. Oh. PU Pak Budi. PU apa sih? Pengolahan usaha. Oh, pengolahan usaha ya. Nah, dulu kan kelas kita tuh, kelas 2. Iya, Kelas sempat. 2 sama kelas 3. Iya. Nah, itu Sempat tuh. selama sekolah ya gitu ya, pelajaran ya belajar lah kita di dalam sekolah itu kita belajar. Dalam kelas itu kita fokus belajar loh nih. Belajar. Walaupun ada sedikit yang apa ya, membelot gitu. Kenapa gue bilang membelot? Ya itu tadi, lagi enak-enak guru nerangin, bete gitu kan. Keluar Kamar mandi atau ke kantin. Ntar udah mau bel istirahat baru nongol. Tapi ada tuh gua gitu karena lapar kali gue ya, pelajaran apa gue lupa. Gue keluar sendiri nih makan. Tiba-tiba ada yang ngintilin gua ikut makan juga kan. Atau dia nggak punya ongkos gitu, minjem jual apa lah gitu ke gua ada. Kasian amat itu orang. Iya. Kasian amat itu orang. Orangnya masih hidup nggak tuh? Masih hidup. Ya ada deh sekarang. Ada orang sekarang masih ada. Nah itulah kita. Itulah lika-liku jadi itu. Kehidupan di dalam sekolahan St. Joseph lah ya. Kadang-kadang kita ya begitu aja kayak di dalam rumah, kayak di rumah sendiri gitu. Di sekolahannya. Mau ngapain aja ya terserah kita ya kan. Ya karena itu udah dianggap rumah ya kan? Iya, rumah kedua. Rumah kedua buat kita gitu. Rumah kedua. Nah itu di dalam sekolah udah lah ya. Kita bahas ke jalan nih Yon. Pengalaman apa yang pengen lu inget tuh waktu di jalur? Pengalaman. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pengalaman itu Yang masih lu inget? ya Cintaan kah? waktu penataran. Cintaan lu kan segitiga 5 tuh. Segitiga. Ada gitu segitiga 5. Berarti udah berantakan dong. Iya. Itu pas penataran biasa kan kalau dulu dikumpulin gitu kan. Enggak. Jadi satu dulu, digabung semua kan.
terus naik dari Franciscus Sentiong Sentiong. tuh suruh naik bis. Udah ya gue juga ikut naik gitu kan. Itu kelas 1. Kemudian iya penataran awal tuh, terus jalan Penuh tiba-tiba tuh, penuh. penuh, ada pokoknya ada yang di pintu depan kalau nggak salah tuh depan, terus ada juga gua nggak kenal, mungkin anak kelas 2 atau anak kelas 3 gitu kan. Terus tiba-tiba di depan KR itu ditimpukin dar gitu kan. Gue begini, tapi di depan gue itu gue pikir penumpang, ya kan, tampangnya gede, tampangnya kayak bapak-bapak. Iya. Gue nggak tahu itu siapa kan. Terus nggak lama dia teriak, turunin gitu. Ini palanya udah bocor. Terus ya udah turun ya celingak-celinguk aja. Karena belum yang tahu ya. Belum tahu, celingak-celinguk ya, yang maju ya maju, yang nonton ya nonton gitu kan. Tapi yang gue bingungin itu, gue pikir yang kena batu depan gue itu gue pikir penumpang gitu kan. Tapi kok teriaknya turunin gitu. Ternyata itu kayaknya sih kakak kelas kita. Kelas 3 ya. Iya. Willy Bordus, ada nggak namanya Willy Bordus? Oh, Willy. Yang gede badannya. Anak 49. Nah. Dia Itu. dia yang bocor. Iya, depan KR itu gue pikir dia kelas 1, kita kelas 1, dia kelas 2. Oh, dia kelas 2 itu. Willy Bordus. Iya. Willy Kampung sawah itu. Iya. Makanya terus gue bilang, ini penumpang teriaknya turunin gitu kan. Agak ribut lah ya. Iya. Jadi ya seru-seru aja gitu loh. Karena memang ya dari SMP gue juga pernah ikut sama. Selain itu di depan KR nggak ada yang lu masih ingat lagi? Paling waktu kena tangan gua nih. Kenapa itu tangan? Itu waktu kelas 2. Jadi kebetulan kita orang jalan udah siang nih. Udah siang. Pas di Matraman itu ya kira-kira pulang. Berangkat pagi-pagi. Pagi-pagi. Iya, kesiangan kita. Siangan iya. Terus lu ya. Siangan mulu. Padahal udah bangun jam 5. Pas di Matraman tuh dari atas 900 apa 929 gitu kan, miring. Jadi ketemu di sini nih, gua dari Matraman. Pas-pasan lah ya, tengah lah ya, pas di tengah lah ya. Betul, dari 68 situ. 68. Dia dari atas tuh, jembatan kan begini tuh, ketemu di situ. Gua kebetulan lagi di dalam, makanya gua ngelihat, wah, miring tuh kan. Sampai diketok-ketok depan gitu, ketok-ketok jendela bis diketok-ketok sama dia orang, sama mereka ketok-ketok pakai CR gitu kan, dia miring habis. Nah, kita sih santai aja gitu kan, karena kita juga sedikit lebih banyak penumpang di dalam. Kemudian dia udah duluan, bis kita masih belakang, jadi bis kita diduluin sama dia. Pas di Kenari Paseban. Pas di Paseban mereka nurunin. Padahal kita nggak teriak apa-apa gitu. Dia nurunin, ya kita juga mau nggak mau nurun gitu kan. Kemudian turun bentrok tuh, tapi kita kalah masa gitu. Dia juga udah bawa sajam lah ya. Iya. Terus nggak lama kita mundur, yang dari arah Salemba datang lagi naik bis. Nurunin juga, tahu anak mana tuh, KR kali. Jadi kita di tengah-tengah. Akhirnya kita di tengah-tengah, maju kena mundur kena gitu kan. Terus pas kita orang gue begini nih, maju gitu kan.
kena tangan gua, Kena batu. kena batu. Oh. Terus ada juga korban si siapa, anak PSKD dulu, anak SMEA yang suka bareng anak-anak tuh. Oh iya. Nah itu juga kena itu. Akhirnya gua udah mencar tuh, udah kemana-mana. Ada yang naik moy, ada yang nongkrong di pinggir di halte situ kan. Nah gua masuk ke pasar Paseban. Oh. Itu gua beli beli Es sarung doger. tangan. Oh, Sarung tangan. Es doger. Sarung tangan. Oh. Ya gua lilitin, ya artinya biar nggak terlalu Apa ya akhirnya pendarahan. nyampe ke sekolah? Akhirnya enggak, gua nggak sekolah. Oh, nggak sekolah. Nggak sekolah. Lu bolos. Bolos gua. Baru di siang. Nah, terus Gitu. ada lagi kah yang lu inget itu waktu Ya sebenarnya sih banyak tapi lupa gua kok. oh, Lupa. lupa ya karena udah lama Udah juga lupa, lah ya. Iya, Eh, lupa. Nah, itu tadi cerita-cerita Boyo waktu zamannya sekolah di luar sekolah ya. Ini sekarang ya itu ya waktu dulu ya sekolah Iya. dulu ya kita sebenarnya niatnya pengen sekolah gitu loh. Karena keadaan di jalan seperti itu ya kita harus memaksakan diri untuk bertahan ya kan. Iya, Iya. bertahan hidup. Bertahan untuk hidup. Mau nggak mau ya kalau kita sempat ke sekolah ya kita ke sekolahan. Kalau kita udah namanya udah kata orang zaman sekarang mager, udah malas gerak ya kan, baliklah kita pulang. Tapi ya intinya kita sebenarnya niatnya niat sekolah. Niat sekolah. Gitu. Buat teman-teman yang masih sekolah ya udahlah jangan ngikutin yang dulu-dulu, stop, fokus aja untuk belajar lah ya. Belajar. Untuk fokus belajar, stop tawuran lah. Mm. Nah, sekarang lu lulus sekolah, lu kemana ya? Kuliah apa kerja? Gua lulus sekolah nganggur. Nganggur dulu. Nganggur 2 tahunan lah. Maksudnya ya luntang-lantung gitu. Lantung. Luntang-lantung Sempet lama juga lu ya? lama 2 tahunan. Habis itu gua ke Bali, sempat ke Bali dulu. Ngapain jadi tukang pijit? Ya, Tukang pijit. ngadu nasib gitu ya. Pijit. Ya kan? Ngadu nasib lah. Oh, cepet di Bali lu ya? Di Bali gua Berapa, waktu itu. berapa 2 tahunan. 2 tahunan? 2 tahun. Bareng si Sabar dulu. Sabar siapa? Yang dulu suka Oh. bareng sama kita dulu. Oh. Fans Ya, lah, fans lah. Ah. Iya. Anak Jaktim dia dulu ya? Iya, Heeh. di Jaktim, Pangudi Rahayu gua pernah. Parah parah juga dulu. Iya, Oh. pernah. Nah, terus akhirnya Jadi gua ke sono. jadi ke ya, Bali. ngapain lu Bali? Ya, Mau ada Ya, nasib jadi apaan lu? Tukang pijit itu. bukan. Oh, Ya, nyuci piring di hotel. di bukan di rumah makan. Rumah makan. Di rumah makan. Rumah makan apa? Kafe-kafe Oh, gitu. kafe. Iya. Sama 2 tahun. Makanan khas Bali. Bali lah. Heeh. Gitu. Nyuci piring, terus ngelayanin gitu-gitu deh. Sama 2 tahun. Iya. Nah, habis 2 tahun habis lu masih stay di Bali apa cabut ke Jakarta? Iya, gue balik ke Jakarta. Heeh. Balik ke Jakarta gue 2004, Hmm. 2005. Hmm. 2005 gue balik ke Jakarta lagi. Hmm. Terus ya akhirnya ya gue coba Yang di BNI tahun berapa lu? yang mana? BNI. BNI. Hmm. BNI mana? 46. Oh, Indosemen. Wisma Indosemen. Heeh. Depannya BNI itu. Hmm. Itu 2005. 2005. 2005. Berarti Habis dari Bali gue Heeh. situ di teknisi situ. Teknisi berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu sambil kuliah gua. Ambil kuliah di Kuliah di Romangun. apa itu? Banyak tuh. Salah satu Ya banyak, apaan? salah satu universitas negeri lah yang di Romangun. Apaan? Gua nggak tahu. UNJ. Ah, UNJ, bilang ah UNJ. Oh, di UNJ. UNJ. UNJ ambil D3 S1. S1 S1. Lulus ya. lulus UNJ ambil apaan? ngambil teknik mesin. Teknik mesin. Iya. Nah, tuh. Berarti lu sambil kerja sambil kuliah. Iya. Berarti kuliah
sore dong. Kuliah sore, non-rek gua. Non-rek ya. Iya. Oke. Berarti akhirnya lu ninggalin kerjaan. Iya, gue waktu Nggak kuat lu ya waktu non-rek ya itu. memang gue juga disuruh pilih. Oh, kuliah. Kamu mau Kerja apa kuliah? kerja apa mau kuliah? Sama siapa orang rumah? Sama HRD. Oh. HRD di kerjaan. Oh gitu. Iya. Karena kan gue yang harusnya pulang jam 5, Oh, gue jam 3. cepet pulang gitu. Misalnya jam 3 lah. Ya gitu. jam 3 atau setengah 4. Tapi HRD gue bilang ya kamu harus milih salah satu. Kalau mau kerja tinggalin kuliah, tapi kalau mau kuliah ya kamu harus resign gitu. Akhirnya lu resign. Iya, akhirnya gue resign. Kuliah lulus lah 2000 berapa lu lulus? Lulus 2012. 2012. Dengan status Apa nih? wisuda. Oh, Gelar lu apa? SPD. 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 Waktu habis kuliah kemana lu? Selesai lulus kuliah? Wisuda. Ya gue ngajar. Ngajar di mana sekarang? Gua waktu awal-awal Awal-awal ngajar di mana? ngajar itu di SMK PB Sudirman di Cijantung, Oh, Jerman. Jerman. Oh, pernah di Iya. STM Jerman. Iya, gua PPL di sono. Jerman 24. Jerman 24. PPL apa tuh PPL? PPL itu kayak PKL lah. Jadi di situ gua magang. Oh, pas masih kuliah. Iya. Jadi awalnya gua berani untuk berinteraksi sama anak sekolah itu ya di situ. Sudirman itu. Di Jerman lo, di Sudirman itu berapa bulan? Cuman 4 bulan. 4 bulan ya. Iya, 4 bulan magang. Lu bilang lo perkenalan diri gua STM St. Joseph gitu enggak? Enggak. Oh, enggak. Dia juga enggak apa-apa ya kan. Woi, anak style tuh. Bilangnya gue dari kampus. Oh, di kampus. Karena waktu magang lah ya. Magang. Iya. Nah, habis dari magang berarti lulus kuliah. Iya. Nah, habis dari lulus kuliah lu ke Ya ngajar ngajar di SMK Otomindo. Sekarang dia nih guru. Jadi habis lulus kuliah menetapkan diri dan memantapkan diri sebagai guru. Ya, terus di Otomindo Cibubur. Ya, Otomindo Cibubur. Oh, di apaan? Jurusan TKR. TKR. Kalau dulu kan kita zaman kita STM ya, mekanika umum ya. Mekanika umum. Kalau sekarang karena apa namanya? Kurikulumnya sudah berubah. Ya, otomotifnya itu mesin itu dibagi. Yang roda 4, roda 2, mesin itu udah misah. Misal. TKR itu apa? Teknik kendaraan ringan. Kendaraan ringan berarti jatuhnya motor. Enggak. Salah Roda ya? 4. Roda 4 tetap. Roda 4. Kenapa dibilang kendaraan ringan? Kan itu berat itu. Coba ya lo angkat. Iya lo kalau diangkat mah. Iya kan berat. Salah itu bukan TKR, TKB. Kalau alat berat ada lagi kok. Oh, berat ada lagi. Itu udah kayak mobil-mobil Fuso terus tracker gitu ya. Kalau itu berat. Iya, itu alat berat. Itu berat banget itu. berat. Kalau mobil ya masih roda 4 masih dibilang ringan. Itu di Otomindo lo sampai sekarang enggak? Enggak. Berapa tahun di sono? 2000 berapa ya? 2012 gua lulus itu gua udah di situ sampai 2015 di Otomindo. Dari 2015 itu lo pindah lagi ke sekolahan? Ya, pindah Sekolahan di SMK 1 Depok. SMK Negeri 1 Depok. Oh, SMKN negeri ya? Salah satu ya. Sama Jurusannya sama, TKR. Nah, lu interaksi dengan murid-murid itu gimana? Kan lu dulu nih di STM nih. Ya kan sekolah. Nah, lu akhirnya jadi guru. Nah, lu beradaptasinya dengan mereka tuh seperti apa lu? Iya, Nah, memang lu tahu lah kelakuan anak iya, kan di iya kelas. makanya gue belajar berani untuk
berinteraksi itu ngajar itu waktu gua STM. Artinya ternyata anak STM itu dikerasin salah, dilembekin Salah. makin salah. Akhirnya Jadi bodo amat. enggak, Oh enggak. gue tarik ulur gitu loh, kayak orang pacaran ya. kayak main kayak main layangan. Layangan. Iya. Jadi yang gue berani untuk ngobrol sama anak-anak, gue bisa berinteraksi sama anak-anak sekolah. Ya gue ngikut dulu Ngikutin arusnya dia gitu. Dia kemana gue ikut. Nanti kalau udah kira-kira pas waktunya ya gue tarik lagi gitu. Itu lo di SMKN 1 doang di Depok apa? Ada lagi di Budi Murni. Oh BM Ya, berapa? BM, kalau dulu BM 2, sekarang namanya BM 4. Oh dulu BM 2. Budi Murni 4. BM 2 kan dulu di ini ya, di Cipayung kalau salah. Cipayung, Nah, iya. sekarang di BM 4 Masih. di Cipayung. Iya, Cipayung. Oh, lu jauh dong dari Depok ke Cipayung. Ya kan Iya. SMK 1 Depok. Depok. Nah, Gua ngatur waktunya itu, jadwal dari Senin sampai Rabu di Depok, Kamis Jumat di sana Jakarta, di Cipayung. BM 4. Mm. Itu sama TKR. Sama-sama Jurusan TKR. Nah, Nah, sekarang gue mau nanya. minum ya kok? Hajar lah itu. Haus kan lo. Nih, gue mau nanya Yon. Ini kan kita beda nih, beda tahun nih Yon, ya. Anak pelajar yang sekarang nih sama yang dulu ada perbedaan nggak Yon? Dari segi apa pandang nih? lu nih. Dari segi pandang lu nih, murid-muridnya. Kan lu sekarang ngajar murid nih ya kan, anak STM pula ya kan. Itu juga di STM dulunya. Nah, menurut lu sebagai pandangan lu nih, anak sekolah dulu sama sekarang bagaimana ya? Zaman waktu kita sekolah STM sama zaman sekarang. anak sekolah sekarang. Apakah ada perkembangan, apa ada Iya. ini? Kalau Apa dari makin kreatif kah? kalau Kita kan dari sebenarnya segi mental, kita dulu memang kreatif. Nah, mungkin kalau zaman sekarang sudah iya. lebih teknologi segala macam udah ini. Kalau dulu kita kreatif tapi bingung mau ngembanginnya kemana, makanya ke Bingungnya? jalanan. Oh, gitu. Iya kan? Coba kalau dulu zaman kita STM ada ring tinju di sekolahan, kan pada udah ada TikTok segala macem ya kan. iya. Jadi tersalurkan gitu. Salurkan. Kalau anak-anak sekarang kan memang kreatifnya juga semakin nambah, terus wadahnya juga ada gitu loh. Contohnya misalkan dia senang nih di bidang otomotif, ya tinggal bongkar motor dia sendiri gitu loh. Ya gitu kita dulu juga kita sama lah sebenarnya seperti itu. Ada motor ya bongkar motor sendiri. Iya. Atau apa ya kan. Maksud gue perkembangan sekarang gitu anak murid sekarang, anak pelajar sekarang menurut lu bagaimana? Apakah masih liar atau udah ya udah tapi liar tapi tetap fokus apa bagaimana? Kayak STM loh, ya. Bukan SMA. Kalau SMA kan kebanyakan 50-50 lah cowok cewek ya kan. STM laki semua le. Karena lingkungan juga ya, artinya dalam ruang lingkupnya itu laki semua gitu kan, jadi ya bebas gitu loh. Kalau SMA tidak. Kalau menurut gua mengenai perbedaan Lu itu ada. lu kalau ngajar itu berapa jam di kelas? Kalau Minimal. produktif, kalau produktif itu di kelas apa di lapangan? Iya, kalau produktif itu kalau gua nih pertemuannya teori dulu di kelas, 4 kali pertemuan, setelah itu baru ke bengkel. Nah di kelas itu itu bagaimana tuh biasanya? Iya, kalau anak-anak pelajar sekarang lah, anak-anak milenial. pelajar sekarang itu dari segi mental dulu kali ya, beda sama anak-anak STM dulu. Artinya untuk misalkan dia dapat nilai jelek nih, anak-anak sekarang ya, kalau anak ya udah pasrah gitu loh.
pasrah. Iya, ya udahlah. Bodo amat gitu kan. Yang penting lulus kan gitu, yang penting naik gitu kan. Kalau zaman kita dulu kan ya misalkan kita nilainya jelek, ya kita cari gurunya. Ya kan. Temuin gurunya gimana caranya biar kita naik, biar naik nilai kita bagus gitu loh. Kalau enggak ya ada usaha. Kalau enggak zaman dulu itu misalkan gini, kita biasanya ada nilai harian dulu nggak sih ya? Ada ya kan? Ada nilai harian. Nggak mau kita main di catatan. Ya. Tuh catat terus lah pokoknya. CBSA ya. CBSA pokoknya tuh papan tuh penuh dengan tulisan tuh catatin terus. Yang penting nilai naik gitu ya kan. Iya. Minimal 8 7 lah ya kan. Iya. Gitu. Sekarang udah sekarang menurut pandangan lo ya. Iya, menurut pandangan gue pribadi gitu kan. Jadi daya semangatnya itu untuk belajar lebih semangat anak-anak dulu dibandingkan anak-anak sekarang. Ya, terus kalau yang kedua, kalau kita sebagai guru nggak boleh main-main sama siswa. Artinya kalau misalkan ada salah nih, siswa ada salah, kita nggak bisa kayak zaman kita dulu kan bangku melayang. Nah, kapur, bangku, penghapus, penggaris, bus gitu kan. Gitu. Kalau sekarang nggak boleh. Jeb ya masuk. Nah, sekarang udah nggak boleh ya. Sekarang nggak boleh. Gitu. Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya lo ya. Iya. Jadi kalau padahal itu bagus itu untuk mental. Iya. Artinya biar kesalahan yang sama jangan diulang lagi gitu. Sekarang kan dikit-dikit ngadu. Iya, kalau anak-anak sekarang. Iya. Tapi nggak semua sih. Nggak semua. Ada beberapa gitu. Jadi itu menurut pandangan seperti lu seperti itu lah ya. Iya. Oke. Jadi sekarang lu udah mengabdi sebagai guru udah berapa tahun lu ya? Gua dari 2012 aja lah, 2012 sekitar 8 tahunan ya. 8 tahun ya. Iya, 2012 sekarang 2020. 8 tahun. 8 tahunan. Cukup lama lah ya. Ya mantap lah. Jadi dia sekarang udah di guru dan mengajar di 2 sekolahan, yaitu di STM ya? SMK. SMK. Sekarang SMK ya? Sekarang SMK ya? Iya. SMKN 1 Negeri Depok sebagai guru TKR. Apa tuh TKR? Guru produktif. Guru produktif TKR itu teknik kendaraan ringan. Iya. Dan di BM4 itu dulu BM2 Budi Murni 2 itu di Cipayung. Kata sekarang jadi BM4 ya? Iya. Dan bentar lagi dia mau di St. Joseph. Lagi wawancara dulu nih ya kan, nego dulu. Nego enggak ya? Enggak lah ya. Iya, enggak nego yang lah ya. penting ada pertemuan aja dulu, ngobrol sharingnya dulu. Ya mudah-mudahan dia bisa ke sekolahan yang lama juga lah ya kan, dimana dia belajar dulunya, ya kita doain aja. Amin. Nah sekarang lu sekarang udah berkeluarga loh ya? Iya udah. Keluarga, anak satu cewek. Siapa namanya? Christine. Iya. Bukan Marley. Itu orang lain itu. Orang lain itu. Nah nih Yon, lu sebagai guru dan sebagai alumni St. Joseph, lu pengen sekarang sekolah St. Joseph itu ke depan seperti apa Yon? Kalau gue belum udah lama juga sih belum kesana gitu kan, tapi ya, gue ngikutin ngikutin perkembangan di SMK St. Joseph sekarang itu sudah semakin baik. Artinya dari segi ruangan prakteknya ada, kemudian fasilitas sarana dan prasarana juga lengkap. Terus bangunannya juga sudah rapi oke, gitu kan. Udah rapi. Ya kalau bisa sih biar lebih teknologinya harus semakin
bertambah gitu loh. Tinggal apa ya, sumber daya manusianya aja yang harus SDM-nya doang ya. Tuh. Tinggal SDM-nya doang nih yang dikembangin lagi. Untuk fasilitas udah oke lah ya. Sudah lumayan Oke lah ya. Iya. Udah lengkap lah minimal. Iya. Udah ada bengkel motor, otomotif udah ada, CNC pun udah ada. Yang manual dan otomatis udah ada ya, ada ya kan. Iya. Jurusan baru juga ada katanya. Iya, multimedia. 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 Tapi sayangnya elektronya yang nggak ada. Ya. Nah, itu tadi menurut dia ya kedepannya lebih ditingkatkan lagi di SDM-nya lah ya. Sumber daya manusianya Biar ya makin naik lagi lah St. Joseph lah, makin ada lagi namanya. Dan sekarang udah jadi peringkat 11 sekolahan nilai terbaik lah ya, SMK Jakarta. Oh gitu. Iya, lumayan lah itu udah 11. Lumayan lah. Kalau dulu kan kita taunya peringkat 5 besar STM tawuran. Iya kan? Udah. Nah akhirnya image itu udah nggak ada, akhirnya ke SMK terbaik, nilai terbaik lah di Jakarta, khusus SMK swasta. Khusus SMK swasta nilai 11 ya, cukup lah. Makin lama makin naik ya, amin. Bisa jadi nomor 1 ya lumayan ya kan. Ya, karena sekarang dari sekolahnya dulu mau gimana ya kan, ngasih yang terbaik gitu. Betul. Nah sekarang lo dari lo nih buat para pelajar pesannya, Yon, khususnya anak St. Joseph lah, pelajar lain untuk sekolahan lain, pelajar sekolahan lain dan St. Joseph. Pesan gua pada anak-anak yang masih sekolah ya, yang masih sekolah sekarang, pertama lo harus punya daya ingat dan harus punya kemampuan untuk, apalagi sekarang SMK itu kan dipandangnya udah bagus gitu kan ya, lo harus punya keahlian di situ gitu. Artinya dalam belajar ya, memang belajar itu nggak harus di sekolah sih, dimanapun kita bisa belajar gitu ya kan. Cuman ya harus ditingkatkan ya daya ingat dalam keterampilannya, lu pengennya apa nih, senangnya apa gitu. Kalau zaman kita dulu kan ikut-ikutan doang, kalau zaman kita dulu. Nah kalau sekarang wawasan semakin luas ya, lu harus pengen ambil yang lu senengin apa gitu, keterampilan lu apa. Kalau udah lu senengin, pasti proses belajarnya, proses perjalanannya juga enak gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi juga sekarang kan semakin hari semakin canggih ya. Jadi contohnya hal kecil lah, mesin itu kan sudah semakin hari teknologi semakin canggih. Tuh, jadi karena adanya teknologi semakin canggih ya, anak-anak harus bisa ngikutin gitu loh, harus bisa ngikutin teknologi yang ada, jangan sampai ketinggalan. Ya mungkin itu aja sih kalau menurut gua buat anak-anak sekolah sekarang gitu. Intinya lebih fokus aja belajar lah ya, Lebih fokus belajar. Untuk masa depan lu juga ya udah nggak usah ada tawuran lagi. Stop tawuran, karena tawuran itu sakit bro, bener. Lu cacat, lu luka, amit-amit ya sampai meninggal ya kan. Sia-sia jadinya lu, sia-sia gitu loh. Oke, sekian dari gua, cita-cita dari temen gua nih, Boyon, anak 40. Gua Koko Boyon, salam 134. Salam 134. Ganteng banget lo. Boyon kaku ah. Jangan kaku dong Yon.
Kaku ya gue ya. Iya.